Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat WIPEN. Apa kabar hari ini di hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Keterbagian. Secara khusus, kita akan berbicara tentang bagaimana keterbagian suatu bilangan oleh 2, 4, dan 8 ya. Teman-teman mungkin sudah tahu bagaimana ciri-ciri suatu bilangan. Jadi, suatu bilangan habis dibagi oleh pertama 2 jika digit terakhir genap. Kemudian suatu bilangan habis dibagi oleh 4 jika 2 digit terakhir habis dibagi oleh 4. Kemudian habis dibagi terakhir, mohon maaf, habis dibagi 8 jika 3 digit terakhir habis dibagi oleh 8. Nah, tentu mungkin teman-teman sudah tahu banyak terkait hal ini gitu ya. Sebagai contoh, nah misalkan berikut, kita punya bilangan nih, misalkan 4, 1, 6, 2, 3, lalu bilangan yang kedua misalkan 4, 1, 6, 2, 0, kemudian yang ketiga misalkan 4, 1, 6, 2, 8, gitu ya. Nah, kita lihat apakah ketiga bilangan ini habis dibagi oleh 2, 4, atau 8, atau malah ketiga-tiganya, begitu ya. Nah, sekarang kita coba amati, misalkan yang pertama, kalau kita punya bilangan 4, 1, 6, 2, 3, ini karena digit terakhirnya ganjil, maka jelas 2 tidak membagi 41.623, begitu ya. Sekarang di lain pihak, 4, 1, 6, 2, 3 kita lihat 2 digit terakhirnya, 2 digit terakhir, yakni 23, ini juga tidak habis dibagi oleh 4, begitu ya. Maka kita punya 4 juga tidak membagi 41.623. Nah, sekarang kita amati bilangan yang berikutnya, yaitu 41.620, karena digit terakhirnya genap, maka 2 membagi 41.620. Sekarang kita lihat, 2 digit terakhirnya adalah 20 ya. Karena 20 ini habis dibagi 4 juga membagi 4. Sekarang tinggal teman-teman lihat 3 digit terakhir
terakhir adalah 620. Apakah 620 ini habis dibagi oleh 8? Karena tidak habis dibagi oleh 8, maka kita punya 8 itu tidak membagi 41.620. Nah, jadi untuk memeriksa suatu bilangan apakah habis dibagi oleh 2, 4, dan 6, rasanya tidak terlalu sulit teman-teman untuk memeriksa. Nah, yang melihat bagaimana suatu bilangan habis dibagi oleh 2, habis dibagi oleh 4, habis dibagi oleh 8. Nah, sekarang kita akan ulas kenapa sih suatu bilangan itu habis dibagi oleh 2 cukup dengan melihat digit terakhirnya saja. Kemudian yang kedua, kenapa sih suatu bilangan itu habis dibagi 4? Cukup memeriksa 2 digit terakhirnya apakah habis dibagi 4 atau tidak. Lalu kenapa suatu bilangan habis dibagi 8? Cukup dengan memeriksa 3 digit terakhirnya habis dibagi 8 atau tidak. Nah, tujuannya apa? Agar kita tidak hanya sekedar tahu konsepnya saja, tapi kita juga tahu itu dari mana dan kenapa, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kita misalkan punya suatu bilangan A, ini bilangan n digit, A n, AN-1, AN-2, sampai dengan A1. Kita perhatikan bahwa A ini bisa kita tulis dalam bentuk 10 AN, AN-1, AN-2, seterusnya sampai dengan A2. Dari bentuk ini kalau kita amati bahwa 2 itu selalu membagi 10 AN, AN-1, AN-2 sampai dengan A2. Kenapa? Karena 2 membagi 10, akibatnya juga 2 membagi kelipatan dari 10, gitu ya. Ini didasari oleh sifat karena 2 ini membagi 10, maka 2 juga akan membagi 10K. Nah, selanjutnya, agar 2 ini membagi A, maka haruslah 2 ini juga membagi A1, gitu ya. Jadi agar 2 ini membagi A, maka haruslah 2 ini membagi A1. Ini agar 2 membagi A, maka haruslah 2 itu membagi A1. Nah, agar 2 membagi A1, maka A1 haruslah bilangan genap, gitu ya. Jadi untuk memeriksa suatu bilangan habis dibagi 2, teman-teman cukup lihat digit terakhirnya apakah dia genap atau tidak. Karena kalau dia bukan bilangan genap, maka pasti dia tidak habis dibagi oleh 2. Kalau dia bilangan genap, maka habis dibagi oleh 2. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat bilangan A juga ini bisa kita nyatakan sebagai 100 dari A1 AN, AN-1, AN-2 sampai dengan A2, A3 ditambah A2, A1. Karena 4 ini membagi 100, maka kita akan punya 4 juga akan membagi kelipatan dari 100. Jadi 100 AN, AN-2 sampai dengan A3. Agar 4 ini membagi A yang nilainya adalah 100 AN, AN-2 sampai dengan A3 plus A2, A1, maka haruslah 4 juga membagi A2, A1, gitu ya. 2 digit terakhir dari A. Jadi dari sini kita bisa lihat suatu bilangan akan habis dibagi oleh 4 jika 2 digit terakhirnya itu habis dibagi oleh 4. Dan kalau itu terpenuhi, maka bilangan yang awal itu pasti akan habis dibagi oleh 4. Nah, sekarang kita akan lihat yang ketiga. Perhatikan bahwa A yang bentuknya adalah AN, AN-1,
AN-2 sampai dengan A1. Ini bisa kita nyatakan sebagai 1000 dari AN, AN-1, AN-2 sampai dengan A4, ditambah dengan 3 digit terakhirnya, A3, A2, A1. Kita amati bahwa 8 itu membagi 1000, maka kita akan punya 8 juga akan membagi kelipatan dari 1000. Jadi pasti 8 akan membagi 1000 AN, AN-2, dan seterusnya sampai dengan A4. Supaya 8 ini membagi A, yang bentuk A tadi sudah kita ubah menjadi 1000 AN, AN-1, AN-2 sampai dengan A4, maka ditambah A3, A2, A1, maka haruslah 8 ini membagi A3, A2, A1 gitu ya. Karena sudah diketahui nih 8 membagi 1000 dikali AN, AN-2 sampai dengan A4. Karena A itu bentuknya adalah 1000 AN, AN-1, AN-2 sampai dengan A4. Ditambah A3, A2, A1, maka 8 haruslah membagi A3, A2, dan A membagi karena ini didasari oleh sifat jika A membagi B dan A membagi C, maka kita akan punya A itu membagi B plus C, gitu ya. Oke, demikian penjelasan singkat tentang bagaimana sih bukti suatu bilangan itu habis dibagi oleh 2, habis dibagi oleh 4, dan habis dibagi oleh 8. Semoga dengan diketahuinya bahwa bukti dari suatu bilangan tersebut, oh seperti ini, kenapa dia habis dibagi oleh 2, habis dibagi oleh 4, dan habis dibagi oleh 8, itu membuat kita memahami matematika menjadi lebih jelas, begitu ya. Terima kasih banyak, sehat selalu di tengah-tengah COVID-19 yang belum berakhir, jaga kesehatan, sampai berjumpa di video-video berikutnya.